Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Januri Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan tesis dari saudara Paramita Amelia, NPM 2174 yang judulnya adalah tentang narkoba. Mita, yang dimaksud dengan asesmen itu apa? Proses mengevaluasi data untuk menentukan ini tersangka atau pasien status kesehatannya bisa dijerat sebagai pemakai atau tidak, dia memakai skala berat, ringan atau sedang. Apa itu beda? Kenapa saudara tesisnya pilih judul itu? Kenapa? Karena saya tertarik dengan perkara narkoba di Lampung Selatan yang begitu banyak, dan terakhir kan ada kasat narkoba Lampung Selatan yang mendapat Hukuman matinya sudah sudah dieksekusi belum? Sudah putusan? Iya. Maksudnya dari judul ini gimana? Maksudnya permasalahannya? Mekanisme asesmen medis itu permasalahannya, jadi kita tahu proses-proses mekanismenya Pak, latar belakangnya masalah tesis kita itu dari narkoba pemakainya kan ini TAT asesmen medis itu ada bagian-bagiannya dari BNN, dokter, sama jaksa. Narkoba itu apa sih sebenarnya? Narkoba itu macam-macam Pak, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ada yang termasuk narkoba jenis amfetamin, ekstasi, ganja. Kalau narkoba golongan 1 itu contohnya apa? Narkoba golongan 1 itu masuk sabu-sabu ya, Golongan 2? ganja, Golongan 3? sinte. Kalau narkoba ini masuk ke hukum pidana atau hukum perdata? Pidana Pak. Hukum pidana ya? Hukum pidana itu apa sih? Pidana itu apa? Pidana. Pidana itu cabang hukum yang berfokus pada pengaturan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum dan berpotensi merugikan individu maupun kepentingan umum. Kalau kan dia diri sendiri. Diri sendiri. Kan mesti Walaupun rugi sendiri juga, tapi kan itu termasuk pidana juga. Undang-undang merugikan diri sendiri itu penerapan hukum pidananya dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Khususnya pasal 114 yang mengatur peredaran narkotika golongan 1 tanpa hak atau izin. Pasal ini merupakan hukum pidana materi. kalau orang punya izinnya boleh nggak mengedarkan narkoba? Gak boleh, gak dilegalkan di Indonesia. Kalau punya izinnya boleh. Kalau punya izinnya Oh, izinnya boleh. untuk yang Iya. sakit, misalnya sesuai resep dokter, itu nggak apa-apa. Kalau prinsip yang diterapkan oleh pasal 114 itu dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu apa aja? Oh, itu mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang terbukti menawarkan, menjual, menjadi perantara dan mendistribusikan narkotika. Nah, Dalam konteks ini, legalitasnya memastikan bahwa individu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dihukum. oke. Dalam asesmen ini kan orang secara logisnya kan kalau dia pengendara narkoba tetap harus dipidana, ya kan? Iya. Nah, sementara dalam kebijakan hukum itu orang boleh di asesmen. Nah, kebijakan hukum itu apa?
tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oke. Nah, tentu kan TAT atau tim asesmen terpadu ini kan ada timnya. Timnya terdiri dari siapa aja atau dari pihak mana aja? Timnya terdiri dari dokter yang berada di BNN, terus juga jika dia sampai sudah nyampe persidangan dia ada penyidik dan jaksa. Ada nggak yang kasus narkoba tapi tidak sampai kepada Ada juga Pak, ada juga. Kenapa tidak sampai ke penyidikan? karena yang ada barang buktinya sesuai SEMA itu hanya 0, Kenal pemain hanya sebagai pengguna. dia memakai satu tunggal. Tujuan asesmen itu apa sih? Tujuan asesmen itu asesmen Tujuannya asesmen itu mengevaluasi diri Pak. Apa? Jadi memisahkan dia antara pemakai skala ringan, sedang atau berat. Jadi kalau dia memakai skala ringan mungkin rehab, bisa rehab jalan. Tapi kalau dia memakai skala berat dia harus rehab inap. Waktunya 3 sampai 6 bulan. bedanya inap sama jalan apa? Rehab inap sama jalan sama Rehab, kalau rehab inap itu dia emang berada di loka kayak seperti kita mengalami apa sih, menjalani pendidikan ya, Pak. Tapi pas pidana dia kayak di asrama, jika dia udah skala berat dia dikasih obat-obatan dan ada dokternya. Tapi jika skala sedang dan dia di rehab inap itu dia dikasih pendidikan, apa moral materialnya juga dikasih pendidikan apa sih, agamaannya. Lebih kayak masuk pesantren lah Pak. Iya. Terus mekanisme tim asesmen terpadu itu gimana cara membentuk tim mekanisme? Timnya itu kalau dia ditangkap kepolisian, masuk di kepolisian, nanti orang tua dari si anak ini membuat permohonan untuk rehabilitasi, jadi diadakan asesmen medis. Kalau di asesmen itu ada biayanya tersendiri apa memang ditanggung negara? Ada biaya tersendiri yang nilainya 290.000 untuk alas tes urinnya. Dan kalau yang lain-lain pendaftaran segala macam itu ditanggung negara. Orang suka nyebutnya narkoba, tapi di dalam undang-undang itu disebut dengan narkotika. Narkotika itu apa sih? Zat-zat yang membuat orang itu tidak berhalusinasi, tidak sadarkan diri. Narkotika itu obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun dari sintetis yang memiliki efek kuat terhadap sistem saraf manusia. Apa efeknya dari mengkonsumsi narkoba itu? Efeknya Efeknya berhalusinasi, ada macam-macam juga nih Pak. Efeknya ada psikoaktifnya, jenisnya opiat, kokain, ganja, dan morfin, heroin. Kalau dipakai itu mereka merasakan nyeri yang kuat, tapi jadi mengingat daya ingatnya hilang, rasa euforia dan tenang, mengalami ketenangan sementara. terus kalau pengejaran narkotika di Lampung Selatan ini yang paling besar apa aja narkotikanya? Penangkapan sabu 30 kilo Di mana itu? di Sipotif Production Pak. Di Di Bakuni. Bakauheni. Nah, apalagi Terus di mana di pintu tol ganja, apa ya, pintu tol ganja itu ada 28 kilo juga ganja, yang dari orang Aceh. terus yang sudah diedarkan didistribusikan kemana aja itu narkoba itu atau ganja atau morfin atau sabu-sabu itu? Namanya kalau kita ini kan di Lampung ini perlintasan Sumatera Pak, jadi dia mereka itu kebanyakan yang melintas di Bakauheni di Lampung Selatan itu dari Aceh Pak, mau dikirim ke Jakarta, ke Kalimantan. Terus kurirnya itu terorganisir nggak? Kurirnya? Terorganisir. Kurirnya itu? Terorganisir. Apa Jadi merupakan anggota tetap atau memang hanya sekedar bayaran? anggota tetap dan bayaran Pak. Jadi seperti yang saya pernah pegang juga Pak, dia itu dari Pekanbaru bawa
dia tidak ngaku-ngaku mau diarahin pistol sama beliau. Akhirnya ngaku dia udah pernah 7 kali ngaku, dan sekarang ini dia bawa kosong padahal dia mau cek ombak pak, cek ombak lagi di bagian mana-mana aja kalau saya mobil ini di stopnya titik-titik mana aja, dia sampai ke Kalimantan pak. Oh berarti sebangsa tim survive. Iya, itu dia bisa curigaan pak 500 juta. Jadi kemarin dia sempat ngajak penyidiknya 86, ini mobil katanya ambil aja untuk kamu, nanti saya kasih lagi 200 juta lepasin saya. Terus dilepasin nggak sama polisinya? Enggak, cuma direhab, mobilin pak. Oh, mobilnya diambil. Iya. Karena kan nggak ada barang bukti pak sama sekali dia. Dikenal pot itu apa jadinya? Kosong. Kosong. Ya, Nggak ada apa-apa juga? nggak ada, ya karena polisi ini mencurigai kan dia untuk mobil ngangkut barang haram itu, jadi dia langsung tes urin. Nah kalau sudah begitu gimana tuh cara pencegahan dan penanggulangannya dan penanggulangan narkoba itu agar tidak beredar? Lebih setiap titiknya lebih harus ada banyak pemeriksaan lagi tuh pak. Jadi harus di ini lagi ya. Dan efek jerahnya jangan sampai ada yang mau diselesaikan secara orang dalam. Di Lampung Selatan ini selain Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan ada nggak yang kena hukuman mati lagi? Banyak pak, ada yang 30 tahun itu juga kurirnya Makassar pak. Kalau kurirnya orang Makassar kena hukuman mati pak. Kena hukuman mati juga ya? Berapa Iya. orang kurirnya? Dia bertiga, tapi yang hukuman mati 1 orang. Oke. Nah, terus penelitian ini menggunakan metode penelitian apa? Penelitian ini ya. Ya, menggunakan apa? Jenisnya data sekunder aja berarti. Ada data primer, ada data sekunder. Ya. 3536. Ini kebalik nih, ini kebalik tulisnya. Mestinya data primer dulu di satu, yang jenis data ya datanya sekunder itu mestinya yang kedua, dibalik aja. Oh ini nih. Nah, dibalik aja ya. Kan mestinya di mana-mana primer dulu, baru sekunder. Yang dimaksud dengan data primer itu apa sih? Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama dan responden di lapangan. Kalau data sekunder, Data sekunder itu informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain dan berasal dari referensi yang sudah tersedia, hasil pengumpulan langsung oleh peneliti di lapangan. kalau data tersier, Data tersier itu data yang dirujuk dari kumpulan informasi non hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. kalau studi lapangan, Di lapangannya data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang dimiliki oleh penulis sehingga penulis memperoleh data primer. dilakukan wawancara nggak? Ya. Wawancara itu apa? Proses tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih. Ya, dilakukan observasi nggak? Ya, observasi. Apa itu observasi? Teknik pengamatan yang dilakukan di beberapa institusi terkait dengan wilayah tempat melakukan penelitian. Nah, itu setelah selesai itu ada pengolahan data nggak? Pengolahan datanya ada? Ya, Terus datanya dianalisa. analisa. Apa itu analisa data? Rangkaian proses sistematis yang bertujuan mengolah data mentah agar dapat berubah menjadi informasi yang lebih bermakna, lebih terakomodir. Terus teknik data dalam penelitian ini ada pemeriksaan kelengkapan data nggak? Pemeriksaan kelengkapan data. Oh iya, ada kelengkapan data hukum, terus melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap informasi yang telah diperoleh. Kalau masalah kualitas datanya, Diteliti juga Pak, kalau untuk kualitas data diteliti, diamati lebih lanjut dengan membaca ulang jawaban yang diberikan oleh informasi. nah dalam penulisan tesis ini kan ada sistematika penulisan.
Dewan Pustaka Pak. Kalau bab 3, Metode penelitian, bab 4, hasil penelitian dan bahasa. bab 5. Penutup. Baik, kalau begitu ini hanya ada beberapa catatan kecil saja yang harus diperbaiki. Yang tadi data primer dan sekunder mestinya yang primer dulu baru Dibalik ya, sekunder. Pak? Balik. Diperbaiki pada halaman 35 dan 34 dan lain-lain. Setelah itu nanti segera perbaiki